berhenti menyalahkan anak. Kita pahami, kita mengenali apa yang sedang mereka lakukan saat ini itu. Kita mengesampingkan ego kita untuk lebih diperhatikan, kita yang menderita itu harus dikesampingkan dulu. Karena ada anak yang harus disokong. Nah, kalau itu ada di pikiran orang tua, maka ini tidak akan terjadi. Stigma masyarakat yang menganggap kalau sudah ke situ harus gangguan. Kenapa harus kalau sudah ada gangguan? Kenapa tidak sebelum ada gangguan? Ini yang harus dimengerti oleh masyarakat nih. Karena yang sering ditanya, orang selalu mengira kalau sudah ke psikiater dikasih obat, padahal belum tentu. Kita lihat dulu kasusnya. Ayo viewers, sekarang jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya untuk terus dukung CND Channel agar viewers mendapatkan tips-tips dan info-info penting seputar masalah kesehatan, resep-resep masakan yang menarik, dan lainnya. Dengan klik subscribe, viewers baru saja mendukung CND Channel untuk terus dapat berkembang. Jangan lupa di-share ya. Halo Sobat Healthiers, jumpa kembali bersama dengan saya dalam perbincangan seputar masalah kesehatan dan penyakit, dan tentu saja tetap di CND Channel. Pandemi COVID-19 yang melanda hampir di seluruh belahan dunia ini sangat berpengaruh pada segala aspek kehidupan. Sobat Healthiers, tidak sedikit orang-orang ataupun anak-anak yang kurang mampu atau tidak mampu menyesuaikan diri dengan adanya kebiasaan atau adaptasi baru di era pandemi ini. Hal ini bisa mempengaruhi kesehatan jiwa mereka. Salah satunya adalah gangguan depresi. Saya akan mengajak Sobat Healthiers untuk mendengarkan bincang-bincang bersama dengan seorang narasumber, yaitu seorang psikiater, Dr. Sadia Wendra, spesialis kesehatan jiwa. Selamat sore Dr. Sadia, gimana kabarnya Dok? Puji Tuhan baik, selamat sore, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk bertemu. Iya, Dok, sebelum melanjutkan perbincangan, kita pakai masker dulu ya. Oke. Nah begini Dok, saya mendapatkan email dari salah satu Sobat Healthiers yang mendapatkan masalah tentang kesulitannya menghadapi anaknya yang sekolah online di rumah ini Dok. Karena kan zaman pandemi seperti ini, sekolah belum buka, kursus-kursus juga masih tutup. Nah ini sebetulnya apa sih Dok dampak secara mental dari era pandemi COVID-19 ini? Jadi dampak pandemi ini memang dirasakan cukup berat bagi kita semua. Bukan hanya dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan, bahkan sampai dengan kepada keluarga. Keluarga di sini yang dimaksud adalah anak-anak, orang tua, lingkungan sekitarnya. Anak-anak yang tadinya mereka ketika mereka di sekolah, mereka bertemu dengan teman-teman, mereka ada suatu kesibukan tersendiri. Nah saat ini mereka harus di rumah, belajar di rumah. Awalnya memang tidak masalah awalnya, tapi kemudian ketika sudah bertambah hari, mereka melihat yang tadinya mereka bisa bebas bermain di luar, kemudian bertemu dengan ibunya setiap hari. Kalau kemarin kan waktu mereka masih sekolah kan ketemu ibunya mungkin hanya pagi ketika akan berangkat, mungkin kalau ibunya bekerja malam, kemudian mereka tidur, paginya ketemu. Nah ini kan sepanjang hari, karena orang tua juga WFH, mereka ketemu sepanjang hari,
akhirnya si anak misalnya, ya namanya anak, dia bangunnya agak siang dikit, ibunya udah nah ini sudah menimbulkan suatu stresor juga. Kemudian belum lagi dengan daring-daring pakai Zoom, itu juga bisa jadi tugasnya lebih banyak daripada ketika dia sekolah. Nah, ini juga memberikan beban pada si anak juga. Belum lagi tanya ke orang tua tadinya nggak pernah ditanya waktu dia kerja, ketemu anak, pelajaran udah selesai semua, mungkin dibantu guru les. Nah ini kan nggak ada, akhirnya ke orang tua juga merasa bertambah berat juga. Iya dok, benar, karena yang waktu anak untuk bermain tuh juga yang mestinya banyak, jadi harus lebih banyak lagi untuk belajar ya dok ya. Dan ini sangat mempengaruhi. Iya. Dan mereka kan nggak mungkin main, nggak bisa, nggak boleh keluar. Iya. Ya, akhirnya di situ juga akhirnya suasananya begitu juga, akhirnya si anak menjadi sensitif ya. Akhirnya juga ditanya sedikit sama mamanya, kok kamu gini? Oh tahu aja. Nah, seperti itu. Ini banyak terjadi. Mulai dari SD sampai kuliah banyak sekali ini dampaknya seperti itu. Iya dok. Kan memang ini sangat berdampak pada anak, terutama walaupun anak itu dalam kondisi yang normal, dalam arti perkawinan kedua orang tuanya masih normal, masih sehat. Nah, apalagi pada anak-anak yang broken home ya dok ya, efek-efek ini akan semakin tambah parah gitu ya dok ya. Iya, jadi ada seperti contoh kasus, ada satu kasus bahwa tadinya baik-baik saja, ada sebuah perkawinan yang dimana tadinya dari keluarga yang berbeda, bapak dan ibu ini, mereka dengan membawa anak-anak sendiri, kemudian mereka bersama. Nah ketika pandemi ini, sebelum pandemi kan mereka hanya mengetahui itu tadi, berangkat kerja, sekolah, nggak akan ketemunya pada malam hari, tidak sering ketemu. Nah ketika sekarang pandemi, orang tua di rumah, WFH, anak-anak di rumah, akhirnya muncullah mereka merasa kelihatan sifat masing-masing, yang akhirnya bisa terjadi konflik. Itu bisa juga terjadi. Ya memang ya dok ya, berat bagi kedua belah pihak, baik bagi anak maupun bagi orang tuanya. Ya. Oke dok, kalau tadi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental anak. Nah sekarang kalau dari segi orang tuanya ini dok, apa sih dok dampak-dampak yang negatif tentu saja ya dalam tanda kutip yang dialami orang tua dengan adanya sekolah online seperti ini? Ya, dengan adanya sekolah online ini jelas orang tua berat. Jadi dia sudah harus bekerja di rumah, atau mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, tetapi tetap dituntut untuk menyediakan, mohon maaf, pulsa untuk anak bisa tetap melakukan daring. Belum lagi ketika anak bertanya, kepada siapa dia bertanya, dia sebagai orang tua dia merasa harus mampu menjawab, tetapi kok kurang tepat, anak kurang puas, akhirnya juga bisa terjadi konflik. Jadi memang kondisi ini dipaksakan seperti itu ya dok ya. Iya. Orang tua harus mampu padahal belum tentu. Belum lagi juga kalau dari orang tua yang kalau di kantor dia bisa melepaskan ketemu dengan teman-teman, tapi ini kan tidak bisa ketemu juga. Iya. Jadi biasanya habis pulang kantor juga biasa pergi sama teman-teman kemana, sekarang dia harus langsung kembali pulang, ataupun ya nggak kerja pun ya harus tetap di rumah ya dok ya. Memang, nah ini dok, apa sih yang perlu Sobat Healthiers tahu, mungkin yang mengalami perubahan sikap anak akibat dari pandemi ini, gejala dini yang mesti orang tua itu tahu dari perubahan sikap itu apa, seperti apa dok? Ya, perubahan sikap mungkin anak menjadi lebih sensitif ya, kemudian ada juga yang dia mungkin mengurung diri, tidak mau keluar dari kamarnya, atau ada perubahan lainnya lagi yang lebih mencolok. Misalnya perubahan itu bukan hanya ke perilaku seperti depresinya, tetapi dengan dia tidak bisa keluar kemana-mana pun, dia akhirnya main game online, dia lebih banyak asik dengan game online-nya ya. Jadi seperti itu gejala-gejala yang mungkin juga bisa ada sulit tidur, gangguan tidurnya terbalik-balik. Saya ada pasien yang
dia harus menyelesaikan semua tugas-tugasnya di malam hari, sehingga siang dia banyak tidur. Siang dia tidur itu adalah ketika dia sudah tidak Zoom daring adalah pagi. Kemudian dia lelah, dia tidur. Saat dia tidur, ibunya mengetahui dia tidur terus dimarahin juga. Nah, ini juga akhirnya anaknya jadi uring-uringan seperti itu. Jadi gejalanya mungkin lebih sensitif, dia bisa menarik diri, kemudian lebih asik dengan dunianya sendiri, lebih banyak main game tadi begitu. Nah, dari perubahan sikap yang seperti itu, Dok, pada anak, apa sih secara di dunia kedokteran jiwa, ke arah mana ini, Dok, untuk terjadinya gangguan kesehatan mentalnya atau jiwanya anak ini? Ya, jika anak-anak ini mengalami tekanan yang terus-menerus dan orang tua juga tidak mengerti apa yang bisa timbul pada si anak, dia bisa masuk ke dalam gangguan depresi, juga bisa sampai seperti itu. Apa sih, Dok, depresi itu? Depresi itu adalah suatu gangguan di mana ditandai dengan adanya hilang minat, hilang rasa gembira, kemudian udah lelah, konsentrasi menurun, gangguan pada tidur, nafsu makan, kemudian juga pesimis, nah seperti itu. Dan itu bisa terhadap anak juga sekaligus pada orang tuanya. Dan mungkin ini juga ya, Dok, ya, mungkin nggak juga sebatas pada orang tua, tapi juga orang yang di rumah mungkin tidak tinggal hanya dengan orang tua yang mengasuhnya seperti itu, mungkin juga ada efek-efek bisa nggak terjadi depresi juga pada mereka yang mengasuh, bukan orang tuanya, mungkin tinggal sama bibinya atau pada omnya seperti itu. Ya, bisa selama tidak hubungan timbal baliknya ya gitu. Bisa timbul juga. Bisa ke semua orang ya, Dok, ya. Untuk orang tuanya sendiri nih, Dok, kapan sih dia menyadari bahwa dia itu mengalami depresi ini tadi? Biasanya kalau para orang tua, anak-anak semua mereka tidak menyadari kalau sudah masuk pada depresi. Ya, datang itu biasanya dengan gangguan, dengan sulit tidur seperti itu. Nah, kemudian setelah kita lakukan pemeriksaan bahwa ternyata dia mengalami depresi. Jadi awalnya memang tidak ada mereka menyadari bahwa itu depresi, tidak ada. Jadi mereka harus datang konsultasi ke dokter ya, Dok, ya? Yeah, baru bisa tahu kok, oh ternyata saya ini mengalami depresi seperti itu. Nah, begini, Dok, yang perlu Sobat Healthiers tahu, ada berapa macam sih, Dok, bentuk depresi itu? Ya. Depresi itu ada ringan, sedang, dan berat. Jadi kalau depresi ringan itu gejalanya yang utama ada 3 tadi. Jadi ada hilang minat, kemudian mudah lelah, kemudian ada perasaan sedih, baru diikuti dengan gejala-gejala yang lainnya. Nah, kemudian kalau sedang itu ditambah dengan gejala lainnya, mungkin ada nafsu makan mulai turun, kemudian konsentrasi. Nah, ini biasanya pada anak-anak konsentrasinya menurun, ya. Kemudian berat juga mungkin bisa ditambahkan dengan gejala-gejala yang lainnya, mudah putus asa. Nah, pada anak-anak ini yang sering muncul pada remaja, anak-anak dan remaja adalah konsentrasi yang sudah mulai menurun. Jadi dia mengatakan bahwa, Dok, saya ini saking kepikiran gini sampai saya tuh nggak bisa konsentrasi. Kemudian setelah kita gali, kita ajak bicara gitu, ternyata sudah mengalami suatu kondisi depresi. Nah, misalnya gini, Dok, kan nggak setiap misalkan kita mengalami rasa letih atau mungkin sedih. Nah, kan biasanya kita mesti mencari hiburan misalkan. Betul. Dengan apa yang kita suka. Nah, kalau depresi ini bagaimana? Dia tidak ada respon terhadap yang sebetulnya bisa membantu dia, atau bagaimana ini bentuknya? Harus memenuhi semua kriteria tadi dulu. Jadi mungkin awalnya pada waktu dia tidak menyadari, kalau pada dewasa sulit tidur, kalau pada anak-anak remaja dia lebih sensitif, terus kemudian konsentrasinya menurun. Akan tetapi itu tadi ternyata ada hal-hal yang lainnya, dan setelah kita ajak bicara ternyata ada suatu penyebabnya. Berapa lama sih, Dok, jangka waktunya ini dikatakan depresi? Bisa 2 bulan, bisa 1 bulan, tergantung dengan beratnya stresor. 1 bulan pun bisa dikatakan suatu depresi,
jika stresornya lebih berat dan gejalanya juga sangat berat. Nah, kalau dari ini dok, faktor-faktor yang memperberat atau mempengaruhi terjadinya gangguan depresi ini apa dok? Jadi di sini ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu siapa? Yaitu keluarga yang memberikan dukungan. Jika dari keluarga yang memberikan dukungan, terutama orang tua, bisa mengerti kondisi anak yang sekarang ini, kondisi yang sekarang ini dalam masa pandemi, di mana mereka stresornya cukup tinggi, baik itu dari pelajaran maupun ketidakadaan teman-teman. Nah, orang tua mungkin bisa lebih memahami, tidak sedikit-sedikit menyalahkan anak, tidak sedikit-sedikit menuntut anak harus begini begitu. Ketika mereka mulai memahami, oh si anak itu ini, maka stresor itu juga akan berkurang. Nah, ini dukungan juga. Kemudian juga ada mungkin kepribadian juga ikut mempengaruhi, tetapi tidak begitu besar. Kepribadian tetap bisa mempengaruhi, tapi yang utama adalah lingkungan di sekitar. Lingkungan ya dok, lingkungan keluarga. Ya. Kepribadian yang seperti apa ini dok? Maksudnya yang bisa mempengaruhi atau memperberat depresi? Ya, yang mempermudah terjadi depresi mungkin kepribadian dari introvert. Jadi yang tidak suka kalau dia ada masalah menceritakan kepada orang lain, dia lebih suka dipendam sendiri. Nah, ini juga akan memperburuk. Kalau dari segi orang tua, nah ini kalau dari segi sekolah, ya mungkin dari sekolah-sekolah mungkin sudah memikirkan atau mempertimbangkan benar-benar ya, artinya jangan sampai pelajaran atau tugas-tugas yang diberikan sekolah itu juga akan membuat anak itu jadi stres. Atau mungkin ada pengalaman dok, mungkin anak yang nggak mampu mengerjakan tugas di sekolah padahal seharian juga ada di rumah, terus jadi depresi seperti itu. Ada kasusnya nggak dok? Ada kasusnya. Ini mahasiswa juga, dia berusaha sudah sekuat tenaga dengan pada waktu daring ini, tapi tetap nilainya turun. Itu juga seperti itu. Nah, dia juga mengatakan bahwa ada juga mahasiswa, saya stres dok, tugas belum selesai udah ditambah lagi, ditambah lagi. Nah, seperti itu. Ya mungkin antar pengajar yang satu dengan yang lainnya tidak memberikan apa ya, saya tadi di kelas ini sudah memberikan ini mungkin seperti itu. Kurang koordinasi. Iya, kurang koordinasi. Nah, ini yang sehingga menyebabkan anak-anak ini mendapatkan tekanan yang cukup besar. Kita bisa saja ngomong, ya namanya anak sekolah dikerjakan. Saya pernah seperti itu. Langsung si Pak Caca, dokter kan nggak sekolah, nggak ngerti. Kita nih dok yang sekolah dok. Jadi guru ini ngasih ini gitu. Oh, oke. Dari situ saya mengerti bahwa mereka luar biasa tekanan mereka ini. Ini dok, yang perlu Sobat Healthiers ketahui, apa sih dok dampak depresi yang berkelanjutan atau jangka panjang? Ya. Dampak dari depresi berkelanjutan atau jangka panjang, terutama pada anak-anak sekolah, yang utama adalah kalau konsentrasinya sudah menurun. Mereka akan sulit sekali menerima pelajaran, akhirnya mereka semakin merasa terpuruk, akhirnya merasa tertinggal, dan yang utama adalah nanti ada hasilnya di akademisnya. Itu kalau jangka panjang seperti itu. Mungkin adakah dampak depresi yang berpengaruh pada kesehatan fisiknya dok? Jangka panjang ini mungkin tindakan, ya kita mungkin pernah baca di media massa bunuh diri kah, atau mungkin betul. Melukai diri sendiri. Itu jika sudah lebih jauh lagi, jadi dampaknya bisa sampai ke sana. Awalnya juga sudah mulai ada pikiran, ide-ide bunuh diri, kemudian percobaan, kemudian sampai akhirnya dia kepada bunuh diri karena dia merasa sudah tidak ada lagi yang bisa membantu dia. Nah itu tadi, makanya perlunya dukungan dari keluarga. Dia sudah misalnya kepribadiannya sendiri juga sudah introvert, tidak mau menceritakan pada orang lain, kemudian juga lingkungan juga cuek, acuh. Nah ini kemudian tekanan-tekanan juga cukup berat, banyak bertambah terus, akhirnya ya dia akhirnya pelariannya adalah dengan cara menghilangkan, melepaskan semua tekanan tadi. Akhirnya diambil tindakan yang nekat tanpa berpikir panjang. Wah dok, menarik sekali perbincangan kita ini ya dok ya. Nah sebetulnya apa sih dok yang boleh dan tidak boleh dilakukan orang tua ini dok, menghadapi anak dengan kondisi yang depresi atau sebelum depresi ya, jadi mungkin anak sudah ada perubahan sikap, ini gimana dok? Ya. Yang
bisa kita lakukan adalah kenali, pahami kondisi anak, kemudian mendekatkan diri dengan cara mungkin sedikit menurunkan sebagai orang tua, di frekuensinya diturunkan, jadi kita bisa nyambung kepada anak, kita bisa mengerti apa sih yang mereka lakukan, misalnya sedikit mengetahui gimana rasanya mendapatkan pelajaran begitu besar, banyak, kemudian dari situ bisa memahami. Tapi kalau kita tetap sebagai orang tua itu kan stylenya di atas, ini di bawah, kita hanya sebagai gini, kamu harus begini, kamu harus begini, tidak menyelesaikan masalah, justru akan memberikan tekanan bagi anak. Tapi kita turunkan sedikit, anggap kita ini kalau sebagai mereka seperti apa. Nah di situ kita bisa memahami mereka. Akhirnya si anak yang tadinya itu apa sih mama mau tahu aja tuh, akhirnya mau ngomong. Bukan kepo ya orang tuanya, Dok. Kalau anak sekarang kalau dikepoin itu malah mereka membuat benteng. Itu yang dikeluarkan, memberikan membuat benteng atau malah memberikan perlawanan. Tapi kita turunkan, kita santai, kita lihat sendiri, kita lihat langsung, secara langsung. Jadi bukan hanya, oh kalau si anak misalnya tidurnya sampai siang gitu, bisa kita tanyakan, oh ngantuk ya semalam karena mengerjakan sesuatu. Nah kalau sudah ada alasan karena mengerjakan sesuatu sudah cukup. Tidak usah terus, kok harus malam gini. Ada pasien saya juga begitu, Dok, saya ini malam tuh gini-gini, siang saya terus tidur, habis selesai kuliah itu selesai itu saya terus tidur. Kebetulan anak saya juga begitu yang kuliah, sama dong dengan anak saya begitu. Lah enak kalau mama saya kayak dokter gitu. Jadi tahu pendekatannya ke anak. Tapi mama saya nggak gitu, Dok. Mama saya malah ini menyalah-nyalahkan saya terus. Nah itulah, berhenti menyalahkan anak. Kita pahami, kita mengenali apa yang sedang mereka lakukan saat ini itu. Ya memang tuntutan sebagai orang tua ya, Dok ya. Jadi mesti harus lebih dan lebih merendahkan frekuensi lagi. Nah ini, bagi orang tua sendiri yang juga mengalami depresi, nah ini Dok beratnya. Ini gimana ini Dok? Untuk dia sendiri sakit, harus memahami anaknya yang juga ikut-ikutan sakit. Oke, memang berat. Tapi kembali lagi sekali lagi, mana yang harus kita utamakan? Kalau kita lebih mengutamakan anak, maka kita mengesampingkan ego kita. Ego kita untuk lebih diperhatikan, kita yang menderita, itu harus dikesampingkan dulu. Karena ada anak yang harus disokong. Nah, kalau itu ada di pikiran orang tua, maka ini tidak akan terjadi. Jadi yang baper-baper disingkirkan dulu ya, orang tua yang baper. Betul, harus lebih strong lagi. Oh iya, bagus. Jadi efek dari pandemi ini juga selain banyak memberikan efek yang negatif, juga sebetulnya kalau dilihat dari makna dibalik kejadian itu mungkin membuat kita semakin kuat, semakin sabar gitu ya, Dok ya. Semakin kuat, semakin sabar, semakin saling memahami antar anggota keluarga. Ya, betul sekali, Dok. Ini, Dok, secara teori atau mungkin dari pengalaman dokter, Dok, anak usia sekolah ini yang pada usia berapa, Dok, yang paling sering mengalami depresi akibat dari pandemi COVID-19 ini? Kalau saya lihat dari pasien, ya memang dari pasien mulai dari SD sampai dengan kuliah ada. Tapi yang terbanyak adalah yang usia ini SMA dan yang SMA, justru yang SMA. Kalau yang kuliah ini udah mulai cuek. Dia mau ngerjakan itu, ninggalkan mamanya sambil ngomel-ngomel, ninggalkan di kafe gitu masih bisa. Tapi kalau yang SMA mereka tidak bisa. Akhirnya mereka menggerutu di dalam kamar, marah-marah sendiri, karena disalah-salahkan terus dengan orang tuanya. Jadi lebih banyak yang SMA ini. Kalau yang SD mungkin dia masih bisa, ya nggak seberapa mendengarkan gitu ya. Atau mungkin dia masih bisa bermain di dalam rumah. Apa ada pengaruhnya dari pada masa pubertas, ada pengaruh dari apa mungkin hormon kah, atau mungkin pencarian jati diri itu juga, apa itu juga berpengaruh pada masa-masa SMA lebih banyak ditemukan kasus-kasus depresi ini? Ya, jadi kalau pada anak-anak mereka mendapatkan seperti tekanan-tekanan seperti itu, masih bisa penyesuaian dirinya, dia dengan cara mengalihkan ke permainan gitu. Kemudian kalau untuk
anak-anak yang kuliah, mereka untuk penyesuaian dirinya mereka masih bisa tutup telinga, ya, tetap meninggalkan ibunya ngomel-ngomel. Masa bodoh ya dok? Masa bodoh dia mengerjakan sesuatu di situ. Tapi kalau yang anak SMA ini kan antara mereka selalu ditakut-takuti, kemudian ada kepatuhan juga, kemudian mereka lagi mencari jati dirinya, kemudian mereka mungkin lebih banyak yang diam tapi menggerutu di dalam rumah. Akhirnya dia berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri yang belum tentu dia mampu sesuai dengan pemikirannya dia sendiri. Iya, betul. Ini dok, apabila orang tua sudah nggak mampu nih saya untuk ngatasi atau menghadapi kondisi anak yang seperti ini, nah mesti kan mencari pertolongan ya dok ya. Salah satunya mengunjungi ke psikolog, mungkin ke dokter kesehatan jiwa seperti itu atau psikiatri. Nah ini dok yang masih sulit di masyarakat ya pada umumnya, kalau membawakan anaknya ke psikiater atau ke dokter jiwa, stigmanya ini. Nah ini mindset apa ini dok yang mesti harus ditekankan nih pada sobat healthier nih, supaya artinya janganlah punya berpikiran seperti itu. Mindsetnya yang harus dirubah ini seperti apa dok? Ya memang kadang-kadang anak-anak itu sendiri kalau mereka bicara dengan orang tuanya sendiri tidak bisa, atau katakanlah mereka tidak bisa curhat, mungkin dia memerlukan orang lain. Nah di sini tempatnya adalah kepada psikolog atau ke psikiater. Hanya stigma masyarakat yang menganggap kalau sudah ke situ harus gangguan. Kenapa harus kalau sudah ada gangguan? Kenapa tidak sebelum ada gangguan? Ini yang harus dimengerti oleh masyarakat. Karena itu tadi, kadang-kadang mereka nggak mau ngomong sama orang tuanya sendiri, bisanya curhat kepada orang lain. Nah, bisa dicoba dengan mengantarkan mereka. Banyak yang seperti itu, ketika sudah bertemu dengan kita, dia bisa mengeluarkan semuanya, dia bisa mengatakan unek-uneknya tadi. Nah, dokter Sadia, kalau orang tua sudah mau membawakan anaknya ini ke psikiater, nah sebetulnya terapi apa saja sih dok yang diberikan pada pasien-pasien yang ada gangguan depresi seperti ini? Nah ini yang sering ditanya, orang selalu mengira kalau sudah ke psikiater dikasih obat, padahal belum tentu. Kita lihat dulu kasusnya. Pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan, kemudian kita ngobrol-ngobrol ya, wawancara psikiatri, kemudian dari situ maka kita berikan beberapa terapi. Ada bisa juga dengan psikoterapi. Nah dari psikoterapi inilah kita bisa memberikan pemikiran-pemikiran, membawa anak itu kepada pemikiran yang positif terhadap permasalahannya. Kalau yang masih berat kasusnya gini nih, terus bagaimana dok? Jika sampai dengan berat, misalnya ada sampai dengan gejala sulit tidur, nah kita bantu dengan gangguan tidurnya. Tapi nanti lama-lama kalau dia sudah mulai membaik penyesuaian dirinya tadi atau coping mekanismenya tadi sudah bisa baik, nah itu juga tidak akan selamanya obat yang membantu untuk tidurnya tadi diberikan. Atau jadi mungkin untuk mengangkat moodnya, nah mungkin kalau perlu diberikan, tetapi kalau dia sudah bisa, nah itu juga tidak akan diberikan lagi. Nah ini dok, yang ditunggu-tunggu sobat healthiers, tips-tips apa saja yang bisa dokter berikan bagi sobat healthiers yang mungkin dirinya sendiri juga mengalami depresi, atau mungkin ada perubahan sikap, atau pada anaknya yang mulai perilakunya sudah berubah dengan adanya pandemi ini dok. Monggo dok. Jadi banyak kiat-kiatnya, diantaranya ini adalah memulai dengan istilahnya lebih banyak pada me time ya. Yang tadinya senangnya masak, mencoba memasak, membuat kue, kalau sudah baik nanti dijual. Ini banyak nih teman-teman saya beralih profesi juga. Buat kue, buat pesanan-pesanan dan sebagainya itu. Nah dari situ kan kalau dia misalnya dengan membuat kue itu happy, kemudian ada yang menikmati, timbul happy lagi, maka nanti juga kepada anak dia juga akan sikapnya lebih melunak. Atau juga bisa melakukan hobinya, tanaman, ya kan banyak itu teman-teman itu juga. Kemudian ada juga kalau pada anak-anak remaja misalnya dia memperdalam musik, main gitar atau bikin nyanyian-nyanyian atau apa gitu.
Kemudian kalau kangen sama teman-temannya, buka Zoom. Seperti anak saya kalau malam itu, saya kira pelajaran udah Zoom sama teman-temannya ternyata. Nggak apa-apa daripada malah stres ya dok ya. Iya, nggak apa-apa. Kita nggak usah terlalu apa itu kan nggak usah gitu ya. Nah banyak sekali. Ada juga yang bisa juga dengan merawat binatang ya, kucing atau yang lain-lainnya. Nah sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Nah artinya di sini juga akan ada kebersamaan tadi. Iya, bisa dilakukan baik diri sendiri atau dengan orang tuanya ya dok ya. Jadi sebetulnya dampak dari COVID-19 ini ya mungkin lebih banyak buruknya mungkin ya. Kalau orang itu tidak bisa mengatasi atau tidak bisa menyelesaikan diri ya dok ya. Tapi bagi yang bisa mengambil kesempatan di dalam kondisi ini ya mungkin lebih banyak berkreasi ya dok ya, bisa timbul ide-ide mau ngapain seperti itu. Ya dokter Sadia, memang nggak ada habisnya ya dok ya berbicara tentang kesehatan jiwa karena memang luas ya dok ya topik pembicaraannya dan banyak kasus-kasusnya. Namun sayang sekali kita harus mengakhiri perbincangan sore hari ini dan mohon dokter memberikan take home message bagi Sobat Healthiers. Apabila ada suatu perubahan sikap atau perilaku terhadap dari anak ataupun dari diri kita sendiri, maka cobalah bicara dengan orang lain, bisa kepada psikolog ataupun psikiater. Baik dokter Sadia, terima kasih banyak atas waktunya sudah meluangkan untuk berbagi ilmu dan memberikan pencerahan pada Sobat Healthiers tentang masalah kesehatan mental atau jiwa ini. Terima kasih dok. Ya, terima kasih. Tetap sehat jiwa, karena dengan sehat jiwa imun kita tetap naik.